Mas Dedi tuh yang bikin akhirnya aku bener-bener latihan itu bisa setiap hari itu kita latihan. Nah, partner yang tepat itu bisa saling ngingatin kalau misalnya yang satu, yaudah nggak usah latihan, jangan yuk latihan aja udah. Kayak aku dulu dari sesimpel itu, dari Mas Dedi maksain setiap hari. Ini tuh beneran ya tinjunya pada saat udah mulai ada pukulannya tuh dari dua-duanya. Ini tuh kayak yang dulu gitu loh, yang kayak kecil banget ya. Aku kan ngeliatnya dari dia kecil sampai sekarang lebih tinggi dari aku, udah jauh. Hai, halo. Nama aku Sabrina Khairunisa, umur aku tahun ini 30 tahun. Pekerjaannya apa ya? Apa aja lah yang bisa dikerjain. Entrepreneur, terus udah gitu juga content creators. Boleh cerita nggak sih awal mula perjalanan karir sebagai model? Kalau perjalanan karir aku itu dimulai dari aku SMA sebenarnya. Dulu itu modelnya bukan model catwalk sih, kalau aku itu lebih ke model bintang iklan. Jadi aku dari SMA itu dulu udah ikut casting, ya sama lah kayak kebanyakan orang. Paling dari sekian puluh casting dalam sebulan yang keterima mungkin satu, dari mulai di sana dulu. Terus akhirnya aku pada saat usia 18 tahun kayaknya aku pertama kali ikut pemilihan Putri Indonesia. Mulai kelihatannya dalam artian passion aku di mana, yang aku suka kerjaannya seperti apa, karirnya udah kelihatan, jadi udah bisa sejalan sama hobinya aku juga. Jadi dari situ sih sebenarnya awalnya karirnya. Emang keinginan sendiri atau ada dorongan dari orang sekitar? Keinginan sendirinya mungkin karena aku centil banget. Aku dari kecil memang centil banget. Jadi dari kecil udah pakai lipstick, pakai make up. Itu make up mamaku tuh udah aku pakein, selalu body lotion semua. Kayak baju juga aku dari dulu belum hits crop. Aku suka pakai crop top yang kelihatan pusar. Jadi dari dulu udah suka kayak gitu. Dari situ mamaku kayak ngedorong, kenapa nggak kalau memang suka fashion terus make up, kenapa nggak disalurin? Karena sebenarnya aku pengen ada di industri ini bukan as a talent doang, tapi aku pengen kayak apa yang ada di diri aku, value yang ada di diri aku tuh bisa dilihat orang, jadi orang yang bisa didengar, bisa ngasih manfaat bagi banyak orang. Tapi mungkin ya jalan awalnya itu dari kayak gitu. Jadi sebenarnya ikut modeling, bukan model, aku tuh modelingnya ya bintang iklan tadi, itu lebih untuk kepercayaan diri dulu sebenarnya. Tujuan utamanya tuh aku pengennya yang kayak aku sekarang. Seberapa penting sih Kak, atau seberapa concern Kakak sama penampilan dan kesehatan? Menurut aku itu penting banget ya, maksudnya dari aku kecil pun, karena aku tuh suka banget sesuatu yang pokoknya into fashion. Mau itu maksudnya walaupun sekarang mungkin kayak fashionnya jauh lebih up to date banget dibandingin yang dulu gitu, udah lebih keren-keren, tapi dari kecil aku tuh udah suka banget pakai baju yang memang bisa kelihatan apa ya, maksudnya dalam artian tampilan tuh bisa kelihatan. Jadi menurut aku penting sih, dan orang-orang kan biasanya bilang tapi kan yang penting hatinya. Tapi ketika kita dalam hal apapun waktu dipraktekin di kehidupan aku yang aku jalanin, itu penting banget kita menjaga penampilan, menjaga kesehatan, itu penting banget. Karena kan nggak mungkin ya kayak sekarang kita lagi interview terus tiba-tiba aku datang tuh kayak udah wah badannya tuh udah gak enak, gak fit. Itu kan juga vibesnya beda kan ke teman-teman. Tapi ketika aku udah datang ready, cuman ganti baju udah siap, langsung bisa di set, kita langsung bisa kerja. Itu kan buat orang apa ya, menurut aku jadi lebih kelihatan profesional ketika kita peduli sama penampilan kita, kesehatan kita gitu loh. Jadi nggak cuman karena public figure, tapi siapapun. Kayak misalnya kalian kalau simpelnya mau meeting ketemu orang terus tapi kayak yang kondisinya nggak enak, kayak nggak fit gitu badannya, kayak terus penampilan juga asal-asalan, itu menurut aku kan nggak enak ya kalau dilihat kayak gitu. Sejak kapan sih Kak Kakak mulai nekunin dunia fitness? Kalau olahraga sebenarnya dari dulu aku olahraga, cuman kalau angkat beban pada saat aku ikut pemilihan Putri Indonesia itu sebenarnya udah mulai, kita kan harus nge-gym pada saat itu juga, ada target yang harus dicapai kan. Nah cuman memang aku nggak sekomit sekarang. Kalau ditanya awal aku bisa komitmen banget itu justru karena Mas Dedi. Mas Dedi itu yang bikin akhirnya aku bener-bener latihan itu bisa setiap hari itu kita latihan. Nah itu susah banget karena kalau misalnya kita sendirian itu males banget rasanya. Aku tuh sering banget kayak ya udah besok aja. Tapi kalau ada partner yang tepat itu bisa saling ngingatin. Kalau misalnya yang satu, ya udah nggak usah latihan, jangan yuk latihan aja udah. Kayak aku dulu dari sesimpel itu, dari Mas Dedi maksain setiap hari, ayo ikutan dulu. Terus lama-lama oh iya ya kenapa gak ikut latihan, kayak diledek-ledek gitu loh. Kalau misalnya aku udah males latihan tuh perut, kalau aku soalnya genetik aku tuh perutnya buncit ya, kadang-kadang sesimpel kayak ya udah ikutan dulu gitu, mereka ya udah lo ikut aja dulu, ya udah yang penting sampai sana terus baru latihan akhirnya kayak gitu. Jadi ya saling ngingetin gitu. Aska juga, nah itu aku balik lagi, aku biasanya kayak tolak ukur aku sendiri tuh
kalau misalnya ngaca, jadi kalau aku udah mulai misalnya males terus aku ngaca, iya juga ya udah deh gue nge-gym, jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya dan it's okay kalian apapun tujuan nge-gymnya itu apapun, oh gue pengen perutnya rata, gue pengen bakar lemaknya sih, nggak apa-apa. Orang kan bilang, kan nge-gym buat sehat, enggak, kita semuanya nge-gym, kita berempat ya, nge-gym itu buat dapetin body goals yang kita pengen. Bonusnya selalu at the end semuanya tuh sehat. Kak Sabrina biasanya makan apa sih gitu? Ada ketentuannya nggak, misalnya kayak kalorinya berapa, proteinnya gimana? Kalau makanan sebenarnya aku tergantung kondisi badan aku saat itu. Kalau misalnya aku ngerasa, aku harus agak sedikit lebih dikeringin nih, berarti aku harus kalori restriction. Tapi kalau enggak, mostly aku normal aja, tapi memang menu makanannya yang harus aku lebih perhatiin. Kebetulan aku tuh ada beberapa alergi, contohnya kayak aku tuh alergi sama susu sapi. Aku agak mengurangin konsumsi susu sapi. Alergi itu aku jadi kembung sebenarnya. Nah, kalau udah kembung kan menjadi bloating kan, jadi kelihatan tuh perutnya yang memang genetiknya perut aku rada buncit. Kalau misalnya nggak jaga makan, ditambah lagi dengan bloating kayak pasta, itu aku juga kurang. Tapi kalau misalnya makanan-makanan yang pantangan yang lain tuh sebenarnya yang paling aku hindari banget adalah makanan-makanan yang deep fried. Nggak cuman karena ke bentuk tubuh aja, tapi juga ke kesehatan. Selebihnya aku sih biasanya mostly makanannya aku pilihnya sebenarnya lebih ke yang kayak direbus, grill. Terus sama satu lagi, aku menghindari banget minuman-minuman yang tidak berfaedah. Sebenarnya kan kita kalau makan nih, kita makan tuh kan sebenarnya nggak perlu ya kita minum es teh manis, itu kan sebenarnya nggak penting. Kalorinya lumayan, tapi sebenarnya buat tubuh tuh nggak dibutuhin gitu. Nah kayak terus minuman-minuman boba gitu, nah itu aku paling strict banget sama yang kayak gitu. Sebulan sekali aja belum tentu gitu. Tapi kalau untuk keseharian aku sangat cut banget tuh untuk minuman-minuman yang rasa yang manis yang sebenarnya nggak dibutuhin sama tubuh. Sebenarnya aku tuh apa aja sih nggak bawel, yang penting masakannya healthy food itu makanan yang aku tuh kalau healthy food lebih suka makanan rumah, jadi kayak mendingan dibuatin aja gitu. Jadi yang penting masakan Indonesia tapi dibikin sehat, jadi proteinnya lebih banyak. Nah kalau Indonesia kan biasanya masak tuh suka nambahin garam dan gula ya, itu sebenarnya nggak perlu. Nah itu yang di-cut biasanya. Apakah itu berpengaruh sama jadwal kakak hari-hari? Nggak selalu kan kita bisa siapin. Iya, itu sih susahnya ya kadang, apalagi kayak misalnya kayak sekarang nih kan, ya aku pesen makanan, maksudnya sometimes ya udahlah apa aja. Sekarang tuh kita keluar rumah tuh hampir setiap hari nggak sih orang kerja kantoran apalagi. Jadi paling kalau menurut aku caranya adalah misalnya sometimes nih kita atur misalnya dari sehari itu kan ada 3 kali makan ya. Mungkin kalau misalnya yang makanan yang nggak bisa bersihnya gimana ya, kalau beli kan nggak bisa bersih, gue nggak bisa masak sendiri apalagi mungkin yang ngekos. Ya udah misalnya makan siang doang deh yang makannya yang kayak yang makanan sembarangan gitu. Nah tapi kan paginya mungkin kita kalau sarapan masih bisa bikin sendiri. Salah satu caranya yang bisa dilakukan adalah dengan konsumsi meal replacement sebenarnya. Itu nolong banget sekarang di kondisi sekarang. Dulu aku tetap gimana caranya kekeh nih untuk konsumsi makanan utuh. Tapi sekarang seiring jalannya waktu, teknologi itu selalu berubah, sains selalu berubah, mereka selalu update. Yang tadinya meal replacement itu menurut aku sebenarnya, ya ini nutrisinya masih kurang nih, atau nggak kadar gulanya ketinggian. Tapi sekarang ya itu ya, kalau sekarang tuh kan serba gampang ya, udah canggih, udah banyak diupdate terus nih. Akhirnya menurut aku sekarang kayak konsumsi meal replacement bisa dibilang yang penyelamat hidup. Dan untuk teman-teman misalnya yang kayak aku kalau lagi kalori restriction itu nolong banget, dan meal replacement itu bisa dibilang ngenyanginnya jauh lebih panjang sometimes dibandingin makanan yang kita makan. Meal replacement ya makanan pengganti dari makanan utuh, dari whole food. Makanan whole food tuh makanan yang kita biasa makan ya, nasi goreng, ayam panggang. Kenapa dia bisa disebut meal replacement? Karena sebenarnya isinya, kandungan nutrisi yang ada di dalam itu bener-bener cukup, bahkan sometimes bisa lebih baik dari apa yang kita makan secara utuh. Pilihannya junk food or makan meal replacement. Kalau misalnya kalian tanya aku, itu pasti nutrisinya lebih terpenuhin di meal replacement. Tapi memang biasanya fungsi dari meal replacement ini adalah makanan pengganti di kondisi-kondisi yang memang bukan jadi kayak setiap hari minum meal replacement aja, nggak gitu juga konsepnya. Jadi biasanya kita lebih menyeimbangkan. Kalau misalnya kondisinya nih kayak aku, biasanya aku lebih sering siang. Aku kalau konsumsi meal replacement itu siang. Kenapa? Karena aku siang itu lebih banyak kerjaan, jadi aku butuh yang cepat. Kalau kayak sekarang aja kita lagi interview kayak gini, itu kan otak tuh kekuras banget ya, sering skip makan tuh sering banget. That's why
aku kadang butuh makanan yang memang cepet. Jadi nggak cuma nutrisinya aja yang terpenuhi, tapi juga butuh makanan yang cepat bisa disajikan. Nah, daripada kayak tadi, daripada pesen makanan yang sometimes kadang bilang kalau makanan kotor tuh bukan makanan yang kotor, as in kotor ya, tapi makanan sembarangan gitu yang aku kadang tahu juga kadar gulanya tinggi banget, terus juga proteinnya kecil banget. Jadi aku lebih pilih ya udah kalau siang, pada saat siang itulah aku konsumsi meal replacement biasanya. Ada nggak sih anjuran kakak atau rekomendasi atau mungkin yang kakak konsumsi sendiri selama ini tentang meal replacement? Oke, dari sekian banyak meal replacement, ini satu-satunya meal replacement yang akhirnya aku mau cobain dan jadi salah satu masuk di pola makan aku sehari-hari. Ini aku kasih tau ya. Nah, ini dari Flim meal replacement yang menurut aku bener-bener paket komplit. Kenapa? Yang pertama, dia tuh nutrisinya bener-bener cukup banget untuk aku. Jadi kayak proteinnya tuh ada 18 gram. Kalian bayangin ya, meal replacement itu tuh hampir nggak ada kayaknya menurut aku, apalagi yang Indonesia, ini buatan Indonesia. 18 gram itu setara dengan whey protein yang biasanya kita konsumsi kalau lagi olahraga. Terus yang paling aku bikin, wah ini sih keren banget menurut aku, itu kadar gulanya. Kadar gulanya cuma 2 gram, itu kayak kadar gula 2 gram itu ya baru aku temuin di Flim Meal. Kita masih punya space untuk konsumsi asupan gula dari makanan utuh lainnya, jadi nggak feeling guilty, nggak waduh gue udah minum ini gulanya udah berapa nih segini sehari. Itu penting banget, soalnya dulu aku menghindari minum meal replacement, salah satunya alasannya ya karena gulanya biasanya tinggi. Kalau misalnya kadar gulanya tinggi, nutrisinya terpenuhi, tapi kan mikir kan, kalau ini tuh udah nggak pakai mikir, terus gampang banget, cuman dipakai air doang, campurin air udah beres, dimanapun bisa, bahkan kayak nggak perlu air dingin, air biasa juga nggak masalah. Aku biasanya kalau misalnya di mobil itu tinggal bikin juga gampang banget. Tuh, isinya kayak gini, dibawa itu gampang banget. Rasanya kayak gitu, sekarang ke rasanya ya. Rasanya aku suka banget karena itu bener-bener rasa sereal coklat, sehat, tapi nggak yang biasanya kalau orang kan biasanya makan makanan sehat, ini pasti udah underestimate gitu, pasti gak enak, pasti kayak pasti rasanya aneh. Kalau menurut aku ini adalah meal replacement yang paling enak yang aku pernah cobain, dan ini nggak bohong, beneran enak. Karena aku orangnya nggak suka sesuatu yang terlalu manis, jadi menurut aku ini enak banget, pas banget, nggak bikin enak. Dan yang aku suka dia itu buat aku yang lactose intoleran aman banget karena emang nggak ada susunya yang rasa coklat ini, jadi kayak penyelamat sih. Nih bayangin aja, cuman kalau biasanya aku minum udah cuma aku campur air, di shake doang udah beres. Nggak usah di shake juga, sebenarnya diaduk juga boleh, jadi nggak mesti aduh aku harus bawa shaker dong. Nope, di kantor ada pantry kan, ya udah pinjam aja gelas pantry, pakai sendok, udah selesai minum, beres, makan siang beres. Atau bisa di pagi hari, minumnya itu bebas pagi, siang, malam. Kalau aku lebih sering di siang karena ya itu sesuai sama kebutuhan aku. Jadi aku bilang kayak ini jujur ya, kalau misalnya kalian bilang Flim Meal itu enak, buat aku enak, tapi kalau kalian expect-nya dia seenak boba, ya enggak, ya dong, nggak mungkin dong gitu. Tapi untuk makanan sehat ini udah dibikin sedemikian rupa untuk bisa dinikmatin. Atau produk dari mana sih? Pertama kali dari Dennis lah pastinya. Tahu Flim Meal tuh udah ngeliat kan di Instagram Dennis ada Flim Meal. Aku mikirnya kayak oh ini another meal replacement aja gitu tadinya. Terus pas Mas Dedi sempet cobain, terus aku bilang enak nggak? Dia bilang enak, bener-bener kayak rasa sereal gitu. Nah pas aku coba, ini enak banget sih. Menurut aku ini enak banget ya. Teman-teman tuh banyak kan nanyain biasanya gimana sih maksudnya kita kalau misalnya di luar itu nggak bisa masak, kondisinya nggak bisa bikin makanan-makanan sehat sendiri. Nah aku bilang ini menurut aku solusi banget untuk apalagi teman-teman yang lagi program diet. Flim Meal ini bisa dijadiin makanan pengganti sekaligus kalian bantu kalori restriction. Jadi kalian bisa defisit kalori dengan konsumsi Flim Meal di jam makan kalian, bisa di jam makan siang atau pagi ataupun malam. Itu lumayan banget loh ke skip. Misalnya kalian biasanya makan siang tuh sekitar 500 sampai 600 kalori, Flim Meal itu cuman sekitar 200-an ya kalau nggak salah. 100 iya. Nah tuh nggak nyampe 200 bahkan, itu bener-bener tapi nutrisinya kebutuhin. Jadi bener-bener menurut aku salah satu pilihan yang oke untuk dimasukin di dalam program diet kalian. Aku tuh I eat for function not for taste. Kalau for taste itu paling kayak weekend gitu ya, lagi pengen makan apa gitu. Tapi kalau lagi kerja kayak gini, sering banget mereka bahkan kadang manajer aku tuh sampai kak belum makan loh kayak gitu, belum makan. Jadi kayak buat aku ya udah mendingan aku konsumsi kayak Flim Meal, udah selesai, dia udah nggak bawel lagi, gue udah makan, nutrisi udah cukup. Hidup ini kan harus hustle ya.
sebagai generasi milenial, saya bukan anak Gen Z sih, jadi saya lebih banyak kerja gitu daripada healingnya. Jadi buat saya itu healing udah ntar aja kan gitu. Jadi harus waktu itu adalah benar-benar time is money banget buat aku. Jadi emang paling tepat tuh deh. Kandungan itu sebenarnya seratnya tinggi ya. Jadi kayak terus udah gitu kan protein. Jadi jauh lebih nahannya, kenyangnya lama. Karena sometimes makanan yang kita makan karbonya terlalu besar, itu malah jadi karbo itu kan kayak cepet banget kita lapar. Berasa nggak kalau abis makan karbo yang terlalu banyak ngantuk? Nah ini yang paling penting. Kenapa aku minum flame meal siang? Biar kerjanya konsen. Kalau makan nasi siang, gue tidur abis itu pasti. Kak, pesan buat anak muda dong yang berkeluar untuk jaga kesehatan. Oke, pesan buat anak muda berarti gue udah gak muda. Tapi yang paling penting ya buat teman-teman yang mungkin usianya seumuran aku ataupun di bawah, apalagi anak teman-teman yang mungkin masih lebih muda, benar-benar harus manfaatin waktu, itu penting. Dan jangan lupa juga untuk jaga tubuh kita, kesehatan tubuh ya, itu benar-benar berpengaruh banget untuk menjalanin apapun di hidup yang memang kamu tuju sebenarnya. Karena kalau kitanya, ya itu tadi, kalau kita nggak fit, kalau kita kondisinya kurang baik, nggak enak, jadi males, moodnya beda, itu juga pengaruh ke apapun yang kamu mau jalanin. Dan aku pengen kayak bener-bener sampai tua pun aku pengen jadi nenek-nenek gaul nanti ya gitu. Gantinya makan, Flim Milin aja. Punya solusi bersama Flim Tea, tubuh lebih seksi.